warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang sangat kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan jenengan. Yang kemarin pada waktu PKD kami hanya bisa menunggu di malam pertama. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan jenengan. Kami sebagai orang tua itu hanya bisa mendorong, tapi kembali kepada nurani hati pada pengen semua, di mana jenengan saat ini merupakan kader-kader terbaik dari yang kami pandang, yang mau dan mampu. Insya Allah saya juga percaya pada sahabat-sahabat semua, karena mungkin saya juga belum kenal adik-adik atau sahabat-sahabat semua. Nanti pengurus biar memperkenalkan yang terutama yang anggota baru kan. Kemudian setelah PKD ini harapan kita nanti juga tidak sampai di sini. Saya berharap kader-kader kita, di mana kalau kader Ansor ini terus terang dipakai saja, kita belum pernah menjadi ketua ya, baru saya pada awal-awal itu, dan itu aja enggak serius sekarang ini. Awal perpisahan dari Monggo sama Pak Kesaji itu saya, kemudian seterusnya berjalan dengan bagus. Harapan kami ke depannya ya minimal itu ono sing mlebu nomori cabang, harapan kita. Tapi PAC tetap harus ada, karena di PAC itu urutannya berarti ranting PAC kemudian. Tapi masuk di cabang itu nomor satu, dinilai dari satu keaktifan kita, loyalitas kita. Dan sahabat-sahabat yang perlu kita pahami bahwa dunia organisasi ini yang kami alami sejak saya kecil, saya turun jabatan atau turun dari perguruan tinggi saya di rumah. Ini saya mengajar di MI tahun 93, saya mengajar. Kemudian saya berjuang dengan teman di IPNU. Waktu itu ketuanya itu Pak Nurali almarhum, kemudian Pak Mansur almarhum, Bu Kiptia almarhum, Bu Kiptia itu Mbak Ayunya Pak Kolek, dulu mengajar di MTS. Selanjutnya masa Pak Tresno, ketua IPNU-nya dengan Bu Ismawiyah. Setelah itu turun kepada saya dengan Bu Ani. Jadi kader itu memang sebaiknya itu kan kita kader itu dibangun dari bawah. Ini yang paling aktif. Tetapi bukan berarti nunggu bawah itu terus ngejendrak. Tapi rata-rata itu dari punya banyak pengalaman, banyak lika-likunya, banyak teman-temannya. Apalagi seusia-usia gini-gini kan, insya Allah murid saya jadi jauh. Setelah itu saya berkecimpung di Ansor, kepengurusan Ansor di Monggo waktu itu, sehingga termasuk embrio BMT Monggo itu salah satunya adalah penggagas dari Ansor. Nah, apa yang melatar belakangi kita itu kok gelem ning organisasi? Satu, ini yang perlu jenengan pahami. Aku selama ini ya mono yamene sak kancaku sing dadi berjuang mulai kecil sek tuwa sek no NU nyun sewu, teko ora ono sing kekurangan. Ya diarani sugih teko ora sek sugih, diarani kurang ya ora sek kurang cukup. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan khawatir dengan aku melu ngene iku bakal kayak apa. Ini yang perlu kita tanamkan awal dulu, sahabat-sahabat. Karena yang namanya berjuang kan enak, uang beras, baju dan uang. Nggih. Tapi nek pejuang iku ora ono, makanya di situ kalimatnya pejuang 45, bukan berjuang 45. Kalau pejuang itu berarti murni pahlawan. Pahlawan itu dari kata pahala. Jadi wan itu orang, makanya pahlawan itu orang yang mendapat pahala. Nah, kita itu orang salah satu termasuk yang mendapat pahala kan apa? Satu, sudah
terjun di organisasi. Lah sapa menenek aku wis umurku ngene iki wis 51 tahun. Nah, badhe ulang tahun tapi ora kowe ucapan selamat. Tanggal 28 saya ulang tahun, 28 Maret. Nah, itulah yang harus kita tanamkan awal bahwa ora ana wong berjuang iku mati, ora ana wong berjuang iku maaf bahasaku iku melarat. Saya masih ingat ketika Pak Kiai Mahmudi datang dari pondok nyuwun saya. Beliau itu ekstrim, ora gelem di dunia pendidikan. Ini Kiai Mahmudi sejarahnya. Tapi dengan perkembangan zaman dilalah barokah Gusti Allah. Pak Mahmudi maulane nyuwun sewu gani ngoten niku. Semua anaknya bisa kuliah. Dan hebatnya Pak Kiai Mahmudi anake untuk wong pinter-pinter kabeh. Mantunya itu loh. Nyuwun sewu ini contoh. Maka teman-teman masyarakat tidak usah nah mutakhris awal-awal ini orang usah bingung besok aku mangan apa ora usah. Ini sejarah dan Romo Yai nek ngendikan waktu jenengan nyantri itu pasti ora bakal santri ora bakal kurang. Ya ora bakal kurang. Ya santri itu semuanya bukan berarti yang mondok. Kita dari sini. Ini adalah bagian dari sana. Maka yang pertama ayo tanamkan nilai-nilai perjuangan ini ojo cuma ini. Aku melu iku saking krono ngene ndak. Ayo bismillah di bismillah. Di bismillah. Makanya ora di bismillah ya kok akhirnya begitu. Yang paling berat itu ngene. Sahabat-sahabat. Sing dibujuk sudah dirasakan ini. Sing dibujuk. Jadi partner dalam hidup itu biasane wong sing ahli berjuang untuke yo dilalah wong sing juga orang neko-neko wong wedok iku pada kan neko-neko. Umume wong wedok iku neko-neko. Berarti neko-neko menyesuaikan situasi. Tapi engko dilarang, aku yakin untuk bojo iki wis dilarang. Ya wis sing sabar trimo iku pasti. Saya itu enggak pernah dituntut istri saya, Mas. Estu, aku ora tau duit bojoku. Karena enggak pernah ngasih uang saya istri saya. Jadi yang diminta ya sangat jipok. Jadi aku ora nguatin. Otomatis ngurus kening. Nah, makanya saya juga berkepinginan. Nah, aku sedikit bagaimana saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat itu saya. Nah, makanya tadi saya sampaikan saya hanya berjuang organisasi dalam tanda kutip itu memang saya dari nol. Kalau saya waktu di PKA sudah jadi penuh saya, jadi pengurus penuh di komisariat, saya ini jadi komisariat zaman biyen lho. Jadi ketika di PKA aku 7 begitu masuk, sudah ada penuh itu. Sayangnya Pak HMI, Pemuda Muhammadiyah, IPM, Ikatan Muda Muhammadiyah. Di sana kental sekali karena guru-guru saya itu Muhammadiyah banyak. Waktu di PKA tahun 88, 89, 90. Itu saya sudah masuk, awal-awal pertama masuk di pondok itu langsung Makestar, makanya di SMA Al-Ma'ruf, saya masih ingat. Ya digembleng, dan gemblengannya orang kon zaman ini Mas. Ditutuk ya ditutuk temenan, orang ono Makestar itu santai-santai. Sehingga itulah tertempa sejak saya senang berorganisasi sampai sekarang. Makanya ketika saya ditanya Mas Said, apa sih Pak yang menjadi motivasi jenengan? Organisasi kuncinya seneng toh. Wis iku apa bae ku nek seneng, tidak ada yang mengalahkan. Itu punya seneng. Maka yang kemarin yang di PKD kita sudah diberikan beberapa pelajaran tentang keorganisasian. Kuncinya organisasi itu seneng. Wis iku toh. Masalah rezeki engko dhisik. Seneng, karena apa seneng takdim. Kalau kita organisasi itu jelas takdim pada para ulama itu pasti. Nek Ansor durung teruji, tapi kalau Banser teruji. Kemarin ya Mas, ketika Zoom meeting adalah Ansor. Mas Arifin, Komandan Arifin, teko ya Mas. Mas Said, mamu aku kayak lah kon di keng awal Gus Satun. Seminggu. Ya Mas, belum. Ya tuh. Lho ngono ku nek aku wong bayang kira ketemu nalar.
gawene lunga iku lek ngopeni bojone piye wong di bojo. Inilah kehebatan kita berjuang. Dene wong sing muni ngene iku ya karena dia tidak pernah merasakan perjuangan. Berjuang itu jangan dinilai dengan harta. Dan kuncinya Allah itu memberikan sesuatu rezeki pada kita itu tidak belum mungkin cara iki diwe kacang, oh kowe ra cocok diwe kacang. Lho kowe ra cocok lho. Cocokmu apa bakwan ya diwe bakwan, tapi ini rezekinya gampang gitu loh. Ya Allah aku paling duit sing kathah. Mungkin ngono nek tawari duit ora kuat malah kejeblok siramu. Lah tipe yang lain. Utamanya kesehatan, bojone nrimo, anake ya alhamdulillah nyun sewu ya. Nek jenengan kan cilik anake. Aku sembayangkan paling berat hidup ini di kalangan kita adalah mendidik anak. Ini paling berat. Dunia sih kaya iki. Makanya insya Allah nih, aku yakin ya saya nggak ngedoki awasa, tapi semua pejuang di sini yang sepuh-sepuh NU itu sejak berdiri, saya masih kecil, saya masih ingat Mbak Kaji Judar almarhum. Ini kalau Mbak Kaji Bukori itu saya eling naik panggung itu namanya Mbak Kaji Judar, orang gandeng, Mbak Kaji Judar gandeng gede dur. Saya masih kecil ingat NU zaman itu udah jaya di Bulungan ini. Diteruskan generasi berikutnya. Dan jaya-jayanya itu generasinya Pak Barawi sama Pak Kiai Mahmudi itulah mulai bangkit. Nah, maka tanamkan nilai-nilai kita. Ya, kalau yang jenengan itu yang sing alumni, ini mas yang kepethuk aku dok, mandi kae, nggone samsat kita ya. Jadi kita kan belum banyak kenal sahabat-sahabat. Jadi ini mari kita tanamkan. Terus ngene nek ana apa-apa iku aja termasuk nyuwun sewu barangkali nyuwun sewu ya. Keluarga. Dan keluarga itu kalau sharing jangan kepada orang yang tidak pada tempatnya. Engko dikompori. Ya sharing ning ngene para sepuh-sepuh, para tokoh-tokoh sing memang ahli berjuang. Saya dengan disuruh dengan teman-teman pengurus yang lain lah ini dalam rangka apa? Besok nek ngene iki wis do lengser iku saya udah punya kader gitu. Alhamdulillah sudah memiliki jabatan di mana-mana, jabatan struktural di organisasi ini penting sekali. Itu yang saya sampaikan, jadi penanaman nilai keikhlasan ini penting sekali. Nek awake dhewe niat nggon organisasi ayo diniat. Ora bakal kekurangan pangan, nek cara iku jelas sapa sing berjuang bakal kekurangan apa. Tapi yang utama kita nyati takdim ning gone para ulama itu sing paling penting. Kira itu sahabat-sahabat yang kami sampaikan, nanti nek ono yang lain ya kita sampaikan, nanti kita bisa santai aja. Ngobrol santai nek kene ngobrol santai, jadi ora serius. Nah, kan terlalu serius ya. Yang terakhir kali, di samping yang kemarin PKD ini tidak menutup kemungkinan itu masih harus kita mencari kader-kader yang ya jangan gini. Oh cukup ini kita bikin safari itu minimal bagaimana kita bisa mengerut satu. No, kalau minimal itu ngandai dhisik, kadang dilaras sudah didekati, sudah didekati akhirnya bisa. Nah itu kuncinya itu. Enggak tidak hanya yang PKD saja. Umpamanya deh engkau belum PKD gampang dilokin PKD yang lain. Nah masalahnya lain, kami memang kepenginnya nanti NU itu saya punya program secara pribadi dengan Isuru yang sering ngobrol-ngobrol dengan Pak Halim itu ya ancen bagaimana memberdayakan masyarakat Bulungan yang nanti kedepannya NU itu bisa mandiri. Ini jangka panjang. Setelah koin NU itu kita garap, nanti kalau sudah mulai sedikit menjadi naik, bagaimana kita bisa membentuk ekonomi, di mana ekonomi untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan NU. Nung besok itu intinya iki salina generasi jenengan yang nerusake. Jadi mana besok yang jadi sebab apa? NU itu ada kejelekan begini mas. NU itu lagi dedel-dedel kosene orang ana kepengen. Tapi nek wis jaya makhluk-makhluk bakal ana lahan ngono iku rebutan. Iku ora nanti wae, no cabang wae gitu.
itu jenenge NU. Nah, biasanya wong-wong itu punya ambisi tertentu. Saya nggak pernah punya ambisi. Saya hidup pokoknya aku mengalir apa adanya. Sampai dulu saya dicalonkan menjadi ketua itu, saya nggak tahu kok nama saya muncul. Aku udah artinya udah ngandani. Nanti aku bersaing dengan Pak Tresno itu, aku udah diharapkan aku bakal nyalon Jora. Itu karena ya jabatan di organisasi itu mengalir. Nek anjan niku leng wae Gusti Allah ya kita terima dengan dukungan teman-teman. Tapi kalau enggak jangan diminta. Saya jabatan di kantor saya nggak pernah minta. Bahkan saya ketika menjadi pengawas, saya ngomong, saya nggak minta Bapak, tapi kalau memang saya nggak jadi lebih baik saya jangan diikut gitu. Memang tahu saya, kalau saya nggak jadi pengawas sudah kadung dinaikkan, lebih baik pulang buat mau. Itu saya jadi pengawas tahun 2012 itu. Ini salah satu. Dan memang saya nggak pernah minta jabatan sampai sekarang. Daftar haji itu ya, saya bisa tapi saya nggak mau. Daftar haji petugas haji itu punya kesempatan besar saya, tapi saya nggak mau. Karena saya punya prinsip itu. Contoh yang lain, maka saya nggak pernah minta yang neko-neko tak caranya padanya. Orang di duit itu kalau menang, waktu saya bisa udut dari mana? Kita ngasih ngono. Aku terus ngopi. Ngopi kan kadang-kadang ngopi kan murah mas. Karena ini kopi 5.000, nah itu nek rokok kan berarti untuk bilang Kali sampai mana lintas loh. Nek ono apa-apa curhat itu siapa saja boleh menurut jenengan sing kok yakini. Ngono lho. Sing kok yakini Pak aku deh. Nah, itu masalah apa saja. Ojo masalah kan mungkin masalah pribadi. Ada masalah lagi, guys, enggak ora Mas. Enggak bangun nih Mas. Yang pelajar. Nah, pelajaran di Pelajar caket pura. Caket pura. Oh sing ngene. Nggih, Oh, berarti anu nggone kene iki anu no. Ya sepoe kono. Ya, masuk. Saya ngerti lah. Siap. Pokoknya ngono. Enggak bisa menanti itu bersatu kuat. Dan saya juga sebagai orang tua, katakan orang tua, saya juga berusaha bagaimana teman-teman pada apa-apa ya selalu terlibat. Saya dengan isu dengan nyun saya memang selama ini saya ngajak mikir itu Pak Surur, Pak Kalim, Pak Tres, ya wis pengurus-pengurus harian sing aktif itu. Yes, kita saya mikir bareng-bareng. Cukup gitu Pak Surur, kita nanti santai. Mudah-mudahan pokoknya kudu iki iso sowan abah iki tok. Bareng-bareng iki kira jadi ya tak sedia nih sak mangane wis pokoke sak montone. Amin. Insyaallah. Oh, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.